Elektabilitas putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka jauh mengungguli nama lainnya dalam survei bertajuk Peta Elektoral Pilkada Jawa Tengah 2024 yang dilakukan Parameter Politik Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut kami sudah terhubung bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Mas Adi, apa kemudian yang membuat faktor apa saja yang membuat nama Gibran ini elektabilitasnya bisa dikatakan cukup tinggi begitu dalam survei ini? Saya kira ada dua hal yang kemudian menyebutkan kenapa Gibran Rakabuming Raka itu adalah sebagai sosok yang memiliki elektabilitas yang relatif agak tinggi dibanding yang lain. Pertama, dari segi popularitas dibandingkan dengan nama-nama yang lain, memang Gibran relatif lebih dikenal luas di Jawa Tengah ketimbang nama-nama lain seperti Hendi, seperti Taji Yassin, F.X. Rudi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada bonus politik yang sebenarnya didapatkan oleh Mas Gibran dari hilir mudiknya sejumlah elit ke pilkada, dan tentu saja tidak terlepas dari posisinya sebagai anak presiden. Jadi popularitas itulah yang kemudian diterjemahkan sebagai tingkat keterpilihan, di mana elektabilitas Gibran unggul dibandingkan yang lain. Itu satu. Yang kedua, tentu faktor di mana calon-calon yang lain itu belum melakukan kerja-kerja politik secara masif. Ini adalah survei awal sebenarnya dalam kondisi alamiah, di mana nama-nama yang potensial maju itu adalah Gibran, misalnya ada Gus Yassin, ada kemudian Hendar, ada F.X. Rudi, dan ada Bupati Kendal di situ yang nomor 5, yaitu Pak Diko ya. Itu pada level elektabilitas calon gubernur. Yang menarik sebenarnya menurut saya adalah ketika dilihat siapa sebenarnya calon wakil gubernur yang saya kira cukup favorit dan elektabilitasnya cukup tinggi. Jawabannya di situ ada Diko, ada kemudian Hendar gitu ya, dan ada nama-nama lain. Jadi Diko ini kemudian jika dipasang-pasangkan dengan Gibran, maka relatif memiliki tingkat elektabilitas yang cukup signifikan. Bahkan ketika ditanyakan kepada publik kira-kira siapa yang dianggap layak mendampingi Gibran, itu memang ranking pertama adalah Diko Ganinduto yang saat ini adalah Bupati Kendal. Bahkan kalau misalnya Gibran itu ditarik ikut pilkada dalam Jakarta, dan di Jawa Tengah PDIP itu misalnya mengusung Hendi atau Hendrar Prihadi itu, maka yang dianggap layak untuk bisa mendampingi Hendrar itu adalah nama Diko yang saat ini adalah Bupati Kendal. Jadi pada level cawagup sebenarnya kalau dilihat rata-rata, nama Diko itu lebih unggul dibandingkan yang lain, lebih unggul dalam bursa calon wakil gubernur begitu ya. Betul. Artinya kalau persoalan cagup, saya kira memang the one and only sampai saat ini nyaris Gibran ini tidak ada lawan tanding. Tapi kan publik juga ingin tahu kira-kira siapa cawagup yang dianggap paling ideal dan paling potensial bisa mendampingi Gibran. Jawabannya adalah Diko, dengan catatan Taji Yassin tidak mau maju di Pilkada 2024, mengingat misalnya saat ini Gus Yassin itu mengundurkan diri sebagai wakil gubernur. Oleh karena itu publik kemudian relatif agak kurang respect dan menilai Gus Yassin itu tidak memiliki keinginan untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Baik. Jadi variabel ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa Gibran begitu menjulang, popularitasnya paling tinggi dan elektabilitasnya paling tinggi ya. Tapi yang menarik menurut saya soal temuan siapa cawagup yang dinilai ideal dan potensial mendampingi Gibran, yaitu Diko yang saat ini adalah Bupati Kendal. Mas Adi, tapi kalau kita melihat begitu, tampaknya Gibran ini lebih digadang-gadangnya adalah menjadi calon gubernur DKI Jakarta, bahkan digadang-gadangnya akan juga masuk dalam bursa cawapres. Nah, kalau kemudian yang diambil adalah calon gubernur DKI Jakarta, sebenarnya seberapa besar potensi atau peluang Gibran untuk dapat berikut dalam gubernur atau kontestasi gubernur DKI Jakarta itu sendiri, Mas Adi? Saya kira kalau kita mengacu pada angka-angka survei, maka Gibran itu sebenarnya lebih memudahkan untuk memenangkan pertarungan di Jawa Tengah. Pertama karena memang elektabilitasnya paling menjulang, yang kedua PDIP itu memiliki basis yang cukup kuat dan solid di Jawa Tengah ya. Jadi dua variabel ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa Gibran agak lebih mudah ya untuk memenangkan di Jawa Tengah di Pilkada. Di Jakarta kalau saya mengacu pada hasil survei 4 bulan lalu, Gibran itu sebenarnya tidak masuk dalam nama-nama 5 besar. Yang utama itu dalam memori publik Jakarta itu yang pertama adalah Anies Baswedan, yang kemudian yang kedua itu ada Ahok, kemudian yang ketiga itu adalah mantan
wakilnya Pak Anies gitu, wakil gubernur Pak Riza Patria, kemudian yang ketiga itu ada Risma, yang kelima itu ada Ridwan Kamil. Jadi Gibran itu di Jakarta tidak terlampau muncul secara signifikan surveinya, oleh karena itu sangat berisiko sebenarnya kalau Gibran itu ditarik di Jakarta. Makanya kalau melihat gestur tubuh Gibran per hari ini, sepertinya memang lebih kelihatan happy dan kelihatan nyaman untuk bisa bertanding di Jawa Tengah. Bahkan mohon maaf misalnya, merem saja Gibran di Jawa Tengah agak relatif dia akan memenangkan pertarungan dibandingkan dengan Jakarta yang menurut saya itu penuh semak belukar, rimba politik yang seringkali menenggelamkan nama-nama besar dan kalah di situ. Ya buktinya Ahok kalah sama Pak Anies di Pilkada Jakarta. Oleh karena itu, biar tidak spekulatif, Gibran lebih nyaman, lebih kuat, dan lebih solid kalau bertanding di Jawa Tengah. Kalau persoalan Cawapres, saya kira Undang-Undang Pemilu sudah tegas mengatakan bahwa Capres dan Cawapres adalah mereka yang minimal umurnya 40 tahun. Nah, Gibran nggak masuk di situ, Pak. Oleh karena itu, dibandingkan spekulasi yang lain, Gibran bagi saya sangat cocok untuk maju di Jawa Tengah dengan menu calon wakil yang sudah saya sebutkan tadi itu. Baik, baik. Ini harus menjadi pertimbangan untuk Gibran selanjutnya begitu. Jadi memang kalau mau yang sudah pasti adalah dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah, karena kalau kita lihat tingkat popularitas dan juga kesukaan tokohnya ini sangat tinggi, jauh melebihi dari kader yang lainnya begitu ya. Mas Adi, terima kasih. Iya, Zakia, ada dua hal yang saya kira singkat. Singkat saja, Mas. Durasi kita terbatas. Ya, duet Gibran dengan Diko itu dianggap ideal dan menjanjikan. Satu, karena sama-sama dianggap masih muda. Yang kedua itu dianggap sebagai kepala daerah yang saat ini disukai karena dinilai punya rekam jejak dan kepemimpinan yang relatif memuaskan wilayahnya masing-masing. Diko di Kendal, kemudian Gibran di Jawa Tengah. Ini peta politik saat ini dan ke depan cukup dinamis bagaimana peta politik di Jateng. Tapi kalau lihat Jawa Tengah hari ini, Diko dengan Gibran itu adalah barang bagus yang saya kira potensial menjadi calon pemimpin masa yang akan datang. Baik, kita akan lihat nanti dinamikanya bagaimana ke depannya. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Headline News. Selamat sore.